Oke, selamat sore. Kita join lagi. Sore Pak. Oke, Di thank you. belakangnya ada ini. Shh, tolong di silent. Ya, kalau ada pertanyaan silakan didiskusikan. Tapi kalau tidak ada sesuatu tolong di silent. Jaga-jaga supaya nggak ada tiba-tiba ocehan atau omongan yang tiba-tiba masuk ke dalam Zoom ini. Karena Zoom ini direkam dan masuk ke YouTube seperti biasa ya, sepanjang tidak ada kendala teknis. Oke, rekamannya jalan, saya lanjutkan. Silakan, ada pertanyaan dulu. Nah, kemudian adalah value terhadap konsumen. Saya bilang tadi merek tertentu yang kuat, dia akan menjanjikan kualitas yang konsisten. Kemudian menyederhanakan proses pembelian, jadi konsumen itu tidak akan bingung milih produk gitu ya. Lihat ya produk yang mereknya yang dia minati, yang dia percaya mereknya, dia akan beli di situ. Dan merek itu bagi konsumen merupakan jaminan mutu. Sepanjang saya bilang tadi apa, kekuatan dari merek itu juga dibuktikan oleh kualitas produknya. Jadi kalau kualitas produknya lama-lama amburadul, ya tentu lama-lama nilai dari mereknya, value dari mereknya, atau dalam manajemen pemasaran atau marketing manajemen itu disebut brand equity atau ekuitas merek ya, nilai tambah dari merek itu tentu dia akan turun lama-lama brand equity-nya. Ya, jadi merek yang kuat itu kalau sudah dia memiliki kekuatan merek tertentu juga harus ditopang oleh kualitas produknya. Kualitas produknya juga harus menunjukkan satu diferensiasi tertentu. Baru ekuitas merek atau nilai tambah dari merek itu bisa bertahan di dalam persepsi atau di dalam pandangan konsumen. Kalau tidak, dia akan mengalami penurunan. Ya. Kemudian juga mengurangi waktu pencarian, waktu mencari informasi tentang toko retail atau tentang produknya itu ya, karena konsumen akan langsung mencari suatu merek tertentu yang dikehendakinya. Nah, di sini kemudian ada brand equity ya, ekuitas merek gitu ya. Brand equity atau ekuitas merek itu adalah nilai tambah dari sebuah merek, added value sebuah merek yang ada di dalam persepsi konsumen, gitu ya. Ini yang menunjukkan kekuatan suatu merek di mata atau di dalam persepsi konsumen. Ya. Nah, dengan brand equity itu maka kita bisa memperkuat awareness dari produk kita itu. Orang akan tahu, oh begitu ini produknya apa, mereknya apa, orang udah tahu, oh produk ini toh kalau mereknya ini gitu ya. Jadi dia akan meningkatkan awareness dari konsumen kita terhadap merek kita. Ya. Kemudian juga mengembangkan asosiasi-asosiasi yang menguntungkan terhadap merek kita itu. Maksudnya asosiasi itu apa? Merek kita itu dihubungkan dengan atribut-atribut tertentu yang menguntungkan bagi konsumennya tersebut, gitu ya. Eh, bagi produknya itu juga, gitu ya. Jadi misalnya beberapa merek itu dikaitkan atau diatribusikan dengan asosiasi sebagai mereknya anak muda, atau merek yang berkualitas, atau merek yang mahal, merek yang elit, gitu ya. Jadi ada asosiasi tertentu dari merek itu, atribut-atribut tertentu, asosiasi tertentu dari merek itu yang dipersepsikan sedemikian rupa oleh konsumen. Nah, asosiasi-asosiasi merek itu kalau memang sudah selaras dengan strategi produk, strategi pemasaran perusahaan kita gitu ya, maka kita harus lakukan reinforcement ya, diperkuat, jangan sampai asosiasinya melemah. Kalau memang tidak sesuai ya kita menggeser asosiasi dari mereknya itu gitu ya. Kalau harusnya merek kita itu untuk orang muda, tapi lama-lama persepsinya orang merek kita itu adalah mereknya orang tua misalnya, ya tentu kita harus geser asosiasinya sehingga sesuai dengan kebutuhan dari marketnya itu, ya, dan sesuai dengan positioning dari produk kita. Ya, kita perkuat, kalau tidak sesuai ya kita geser ke arah yang sesuai gitu ya dengan target market kita gitu ya. Tapi umumnya kalau kita sudah mendesain sejak awal asosiasi merek tertentu,
seiring dengan waktu dia bisa melemah asosiasinya itu. Nah, kita akan melakukan reinforcement, memperkuat asosiasi merek kita itu di mata konsumen. Dan kemudian juga menciptakan koneksi atau hubungan emosional dengan konsumen kita. Ya, merek-merek tertentu punya cerita-cerita tertentu, punya pengalaman-pengalaman tertentu, punya kenangan-kenangan tertentu dengan konsumen kita. Dan itu bisa dibuat story-nya, bisa dibuat ceritanya, bisa dibuat narasinya, misalnya di dalam bentuk iklan, dalam bentuk media sosial dan sebagainya, sehingga dia bisa menciptakan koneksi emosional dengan konsumen. Ya. Nah, kalau suatu merek itu memiliki brand awareness yang tinggi di mata konsumen, maka dia akan membantu konsumen itu bisa mengingat kembali produk itu, yang membantu merecall, mengingat kembali produk itu. Jadi kalau dia mau melakukan pembelian kembali, melakukan repeat buying kembali di masa depan, tentu akan lebih mudah dengan sebuah merek yang sudah dikenal oleh konsumen, yang sudah diingat, ya, dan dia tidak akan susah payah untuk mengingat produk tersebut, ya. Kemudian juga awareness yang sifatnya top of mind. Jadi di antara serangkaian kategori, di antara satu kategori produk tertentu dengan serangkaian merek gitu ya, produk kita itu berada di puncak ingatan dari konsumen. Ya. Bahkan bisa menjadi nama kategori tertentu. Misalnya kalau Anda ingat, air mineral itu seringkali dipanggil dengan apa? Atau air galon itu. Dengan merek tertentu kan. Sehingga kan nama kategorinya itu saking kuat top of mind-nya, dia berubah menjadi nama kategori produk. Gitu ya. Nah, kemudian ini akan menstimulasi kunjungan konsumen ke toko retailnya. Ya. Nah, kemudian di situ juga ada asosiasi-asosiasi merek tertentu, seperti saya bilang tadi. Ini adalah contohnya, ya. Misalnya McDonald itu asosiasi mereknya dengan Big Mac, ya, Ronald McDonald, Clean, ya, French Fries, fast food, ya, Golden Arches dan seterusnya. Itu asosiasi merek yang dimiliki oleh McDonald, ya. Nah, asosiasi merek itu juga bisa macam-macam ya, bisa diasosiasikan sebagai kategori merchandise tertentu gitu ya. Kemudian bisa dikategorikan dengan price tertentu gitu ya. Misalnya Walmart itu di Amerika orang mengidentikan Walmart itu sebagai harga murah gitu ya. Atau sebagai toko yang menawarkan produk dengan kualitas yang tinggi misalnya. Sebaliknya ya, atau yang asosiasi lain yang berbeda gitu ya. Kemudian juga menawarkan benefit tertentu misalnya atau sebagai lifestyle. Nah, asosiasi-asosiasi merek itu bisa berbeda-beda untuk setiap produknya, ya. Nah, brand image ini harus dikomunikasikan secara konsisten melalui semua saluran komunikasi yang kita lakukan. Ya, jadi misalnya kalau uh, toko retail kita itu hendak menjangkau kalangan elit gitu ya, maka misalnya desain tokonya harus mencerminkan hal itu. Iklannya juga harus elit. Websitenya juga harus mencerminkan sesuatu yang menunjukkan kemewahan misalnya. Ya, saluran atau tokonya juga harus menunjukkan apa? Toko yang menunjukkan kelas tertentu. Jadi konsisten, mulai dari produknya, mulai dari iklannya, mulai dari tokonya, toko mana yang dipilih gitu ya. Misal, contoh sederhana, kita tidak mungkin bisa menjual parfum yang mahal di toko retail yang di pasar misalnya. Kenapa? Karena brand image-nya sama sekali belas tidak konsisten. Nah, itu harus konsisten. Di semua saluran komunikasi kita dia harus konsisten. Ya, mulai dari produknya, mulai dari saluran distribusinya, mulai dari iklannya, komunikasi pemasarannya, desain tokonya, websitenya dan seterusnya. Semua harus konsisten, satu arah kemana, gitu ya. Nah, ini bisa dilihat contoh-contohnya nanti, ya. Ini bisa lihat, dan itu ada konsistensi di dalamnya.
Oke. Nah, ini ada value-value tertentu yang ditawarkan juga, ya layanan, lokasi, eh, apa itu, tempat ngopi, tempat tempat apa itu, tempat santai, rumah kedua Anda itu kan yang ditawarkan oleh oleh dicoba oleh Starbucks gitu ya. Nah itu atmosfer juga ya, atmosfer toko, desain toko, pendingin, lagu, parfum ya seperti yang kalian bahas kemarin di tugas tugas minggu keberapa itu ya, desain toko gitu ya. Nah, lingkungan fisik itu juga berpengaruh. Bagaimana desain fisik dari toko Anda. Dan kemudian brand itu kita bisa perluas menjadi brand extension gitu ya, memperluas merek menjadi ekstensi produk tertentu ya. Dan itu sudah dilakukan ya, misalnya di sini dia memperluas mereknya menjadi merek-merek yang lain gitu ya, dengan membawa merek asal. Keuntungan kita melakukan brand extension itu kita tidak perlu lagi mempromosikan merek itu untuk satu kategori produk yang baru. Karena orang sudah tahu misalnya, oh produk A ini produk yang terkenal di minuman misalnya. Kemudian dia masuk ke tanah makanan. Orang udah tahu, oh produk A ini dulu dan sekarang tentu saja dia sudah terkenal di minuman. Sehingga ketika dia masuk ke bisnis makanan, dengan mudah dia dikenali, oh ini produknya si A. Kita tidak perlu susah payah membangun merek itu mulai nol secara organik kalau kita melakukan ekstensi merek. Nah itu enaknya. Tapi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan kalau kita melakukan ekstensi merek atau perluasan merek, perpanjangan merek. Yang pertama, apakah merek yang akan kita ekstensi itu produknya sesuai nggak dengan produk asalnya? Kalau nggak sesuai, jangan-jangan dia nanti tidak menghasilkan sinergi, tapi misalnya akan merugikan image dari produk asalnya. Ya. Yang kedua juga harus diperhatikan kalau merek yang kita ekstensi itu sudah merek yang established, merek yang sudah dipercaya, merek yang sudah dikenal kualitasnya dan dipercaya kualitasnya oleh konsumen. Nah, produk ekstensinya yang baru itu harus dipastikan memiliki kualitas yang sama, memiliki kadar kapasitas yang sama. Kalau tidak, nanti dia akan menjadi masalah bagi merek asalnya. Nah, itu menjadi satu masalah. Ya, contoh yang dari luar retail ya. Kalau Anda tahu kompas.com itu kan berita online-nya extension dari apa? Harian Kompas. Tapi ternyata kompas.com ini ketika dia memproduksi berita online, kompas.com ini kan kualitas dan target dan karakteristik beritanya tidak seperti Kompas cetak. Ya, sehingga dia dipandang apa? Tidak terjadi apa? Sinergi atau berlawanan dengan Kompas, image-nya Kompas cetak. Nah, itu harus hati-hati. Karena image Kompas cetak itu sudah lama dikenal sebagai koran yang didirikan Yakub Utama yang baru saja meninggal kemarin gitu ya, yang memiliki kualitas yang kuat, kualitas yang bagus gitu ya, memiliki standar jurnalistik yang tinggi. Nah, kalau kompas.com kan tidak seperti itu, harus diakui. Dia cenderung pada pada berita-berita yang sama lah dengan online yang lain, yang cenderung mengejar klik dari pengguna gitu ya, bukan pada konten isinya. Nah itu ya. Nah, kalau kita melakukan brand extension tadi dia punya keuntungan seperti ini ya. Image, awareness, itu udah dikenal merek kita. Kalau kita melakukan brand extensions ya, lebih sedikit beri biaya untuk melakukan promosi. Ya. Kemudian kelemahannya ya sama seperti yang saya paparkan tadi, mungkin dia tidak kompatibel. Asosiasi-asosiasi mereknya itu tidak kompatibel dengan merek extensionnya itu dari apa? Produk asalnya. Ya, dari produk extensionnya mungkin nggak cocok
asosiasinya dengan produk asalnya, sehingga ada kemungkinan nanti dia bisa merugikan merek asalnya atau kategori produk asal. Itu harus diperhatikan kalau kita melakukan brand extension. Ya. Nah, kemudian communication itu bisa dalam bentuk berbagai macam, ya. Jadi bisa impersonal atau personal, ya. Bisa unpaid atau paid. Paid itu berbayar, unpaid itu tidak berbayar. Anda bisa tahu ya, misalnya kalau kita posting di sosial media itu unpaid, tidak bayar. Tapi kita kalau posting beriklan di sosial media itu bayar. Bisa membedakan ya. Kemudian di situ ada publicity. Publicity itu adalah publisitas melalui berita di media massal. Misalnya di media massa. Misalnya produk kita itu masuk diberitakan di koran, diberitakan di berita online, diberitakan di radio, diberitakan di televisi. Tapi bukan iklan, itu publicity. Ya, kalau iklan itu advertising. Kalau publicity dalam bentuk berita, jadi wartawannya yang nulis. Ya, nah itu dia punya kelebihan bahwa publicity itu biasanya lebih dipercaya daripada iklan karena dianggap tidak bayar, lebih independen kontennya, gitu ya. Secara konsep gitu. Nah, kemudian juga bisa melalui word of mouth. Kalau di media sosial, word of mouth ini digantikan oleh viralisasi, yang menjadi suatu konten yang viral, gitu ya. Kemudian bisa melalui email atau personal selling. Personal selling ini adalah seorang salesperson atau tenaga penjual yang melakukan komunikasi antar pribadi atau interpersonal communications dengan target marketnya, dengan calon konsumennya. Biasanya dalam bentuk percakapan one-on-one dan membutuhkan effort khusus atau dedicated dari salesperson-nya untuk melayani calon konsumen itu. Sehingga personal selling ini dari sisi cost atau dari sisi biaya, dia termasuk yang paling mahal. Ya. Nah, kemudian juga bisa dalam bentuk advertising, itu jelas ya, dalam bentuk iklan. Iklan itu bisa iklan display. Misalnya kalau di koran itu ada iklan display, itu dalam bentuk iklan yang ada grafis, desain gambar-gambarnya itu. Kemudian bisa dalam bentuk advertorial juga. Advertorial itu singkatan dari advertising editorial. Jadi iklan yang dikemas dalam bentuk tulisan. Tapi bedakan dengan publicity. Dia bukan berita. Dia adalah iklan. Nah, bedanya apa saudara-saudara? Kalau berita dia tidak bayar. Kalau iklan dia bayar. Dan seyogyanya seharusnya media tempat di mana produk atau toko retail itu mengiklankan diri menuliskan secara berbeda antara berita yang ditulis wartawan atau publicity dengan advertorial. Kalau advertorial biasanya harus ada tulisan bahwa itu advertorial. Artinya walaupun dia dikemas dalam bentuk tulisan seperti berita, itu adalah iklan. Sehingga pembaca akan tahu bahwa itu adalah iklan dan dia bukan berita. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Kemudian di situ ada sales promotion, ya dalam bentuk diskon, dalam bentuk hadiah, dalam bentuk cashback, dalam bentuk sampel produk dan sebagainya yang saya cerita di awal. Kemudian dalam bentuk atmosfer toko, kemudian dalam bentuk website, dan tentu saja website ini sekarang sudah berkembang menjadi media sosial. Jadi biasanya konten-konten website itu dimasukkan ke website, tapi gaungnya itu dilemparkan dalam bentuk apa? Linknya itu ditarik ke media sosial, ke Facebook, ke Instagram, gitu ya. Jadi ada saling sinergi. Ya, dan ini adalah perbandingan dari masing-masing konten, ya, dari masing-masing media komunikasi untuk kita melakukan komunikasi pemasaran. Ya, kalau kita melakukan mass media yang sifatnya berbayar dan dia sifatnya impersonal, gitu ya. Ya, kalau iklan itu kontrolnya pasti tinggi ya. Maksudnya apa? Iklan di media massa itu bisa kita kendalikan kontennya. Sebelum tayang kita bisa kendalikan kontennya. Fleksibilitasnya tapi rendah ya, karena dia kontennya akan sama semua untuk siapapun target marketnya. Kita nggak bisa custom kan, gitu ya. Kemudian kredibilitasnya rendah juga, karena yang namanya iklan pasti apa?
semuanya kecap nomor 1 gitu ya Kak. Jadi kepercayaan pembaca itu biasanya lebih rendah. Cost-nya sedang gitu ya, tergantung cost per kontaknya. Jadi harga iklannya berapa dibagi dengan audiens yang membaca iklan kita itu berapa, itu cost-nya. Ya. Direct mail, kontrolnya juga tinggi, fleksibilitasnya tinggi, ya kita bisa arahkan direct mail ke siapa aja, kredibilitasnya rendah. Nah, kalau dia dalam bentuk brosur, misalnya dianggap ngotorin. Kalau dia dalam bentuk email, dianggap junk email atau email sampah gitu ya. Dan cost-nya juga sedang. Sales promotions, kontrolnya tinggi, kita bisa kendalikan juga promosi penjualan itu misalnya diskonnya seperti apa. Tapi di sisi lain, fleksibilitasnya dia rendah gitu ya, hanya bisa untuk produk tertentu, toko tertentu ya, dan dia cost-nya sedang. NA itu berarti not reparable, tidak ada keterangan ya. Atmosfer toko kontrolnya tinggi, fleksibilitasnya rendah, secara cost ya sedang juga. Website sama, kontrolnya tinggi, fleksibilitasnya sedang gitu ya. Jadi kita website itu kan bisa kita custom kontennya ya. Kita tambahkan konten-konten yang baru, kita hapus konten lama yang tidak sesuai, jadi bisa kita custom, jadi fleksibilitasnya sedang. Kemudian kredibilitasnya rendah juga gitu ya. Mungkin audiensnya tidak percaya dengan konten dari perusahaan. Kemudian sales people, kontrolnya sedang gitu ya. Fleksibilitasnya tertinggi, sales people-nya bisa ngatur sendiri gitu ya. Tapi kredibilitasnya juga rendah. Cost-nya paling tinggi. Kenapa? Karena sales people itu kita harus menggaji salesnya, sementara sales itu kalau dia melakukan personal selling, melakukan one-on-one marketing communication dengan interpersonal communication, dengan komunikasi antar pribadi, ya dia hanya bisa menjangkau lebih sedikit calon pelanggan dibandingkan dengan iklan, dibandingkan dengan media massa. Ya. Kemudian juga email itu kontrolnya tinggi, fleksibilitasnya tinggi, kredibilitasnya rendah, sama dengan itu ya, tadi dengan direct mail, cost-nya rendah. Ya. Kemudian publisitas, ya, jadi melalui apa pemberitaan dari wartawan, melalui konferensi pers atau press release yang kita buat, itu kontrolnya rendah, fleksibilitasnya juga rendah, ya. Jadi kita nggak bisa kendalikan konten itu. Kita nggak bisa mendikte wartawan mau menulis apa tentang produk kita, walaupun kita mengadakan konferensi pers. Kita mengarahkan bisa, gitu ya. Jadi memberikan materi bahan-bahan untuk konferensi pers. Tapi at the end, wartawan itu akan menulis seperti apa terhadap produk kita, misalnya di koran atau di berita online atau di radio atau di televisi. Kita nggak bisa kendalikan. Tapi kredibilitasnya tinggi karena dia masuk di berita, dia dianggap sebagai sumber yang terpercaya karena dia bukan iklan. Walaupun kenyataannya tidak seperti itu ya saudara-saudara. Dalam keadaan media massa menjadi industri saat ini, antara iklan dan konten itu seringkali bercampur, terjadi konflik kepentingan. Kalau Anda pengiklan yang besar, medianya mungkin akan segan untuk memberitakan Anda secara kritis. Ya. Sebaliknya kalau Anda tidak pernah iklan, mungkin Anda bisa dihajar oleh medianya dalam bentuk pemberitaan negatif. Nah, itu ada masalah-masalah seperti itu. Karena medianya juga telah menjadi industri, mereka butuh pendapatan juga. Secara cost, ya low ya, karena bikin konferensi pers itu pasti tidak semahal beriklan, gitu ya. Bikin press release itu tidak semahal beriklan. Ya. Dan kemudian juga melalui word of mouth, ya kontrolnya rendah, ya konsumen ngomong apa di medsos kita nggak bisa mengendalikan, ya fleksibilitasnya rendah, kredibilitasnya tinggi. Justru kalau di medsos itu misalnya kalau konsumen komplain apa, orang yang baca akan lebih percaya dibandingkan iklan kita. Ya, cost-nya juga rendah. Nah, bagaimana word of mouth ini kemudian bukan berupa konten negatif, tapi berupa konten positif, misalnya berupa apresiasi konsumen atas servis kita yang baik, penghargaan konsumen atas produk kita yang bagus, dan seterusnya. Nah, itu menjadi tantangan tentu saja, karena tidak mudah. Ya. Nah, kemudian dalam mengembangkan komunikasi pemasaran itu, kita harus ada
tujuannya, positioningnya, tujuan komunikasi pemasaran kita itu apa, misalnya untuk membangun image perusahaan. Kemudian ada budget yang harus kita uh, siapkan gitu ya, terutama dari sisi anggaran iklan misalnya sesuai dengan tujuan kita beriklan itu, gitu ya. Dan baru kita mengeksekusi iklannya itu, komunikasi pemasarannya itu, atau event terkait marketing communication-nya itu. Ya, nah di situ. Nah, komunikasi pemasaran itu seperti saya bilang tadi, dalam jangka panjang dia akan menciptakan loyalitas, kemudian juga dia akan membangun merek, brand building, ya. Kemudian dalam jangka pendek dia akan menimbulkan penjualan. Ya, kalau dikombinasikan dengan sales promotion dengan diskon misalnya, makin kuat dia akan menimbulkan penjualan. Tapi sales promotion atau diskon tadi saya bilang ada dampak negatifnya. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Ya. Kemudian juga tujuan komunikasi itu bisa mempengaruhi tahapan spesifik di dalam proses pengambilan keputusan konsumen untuk melakukan pembelian atau tidak melakukan pembelian atas produk kita. Ya, misalnya membujuk konsumen untuk membeli produk kita, membangun awareness konsumen atas produk kita, membuat konsumen tahu tentang PK atau pengetahuan produk knowledge atau pengetahuan produk kita dan seterusnya. Ya. Nah, ini ada tujuan-tujuannya. Saya tahu dengan toko kita, tahu dengan penawaran penawaran produk kita gitu ya. Ya, tahu untuk mengunjungi supaya konsumen datang ke toko kita atau bertujuan konsumen itu menjadi konsumen yang loyal mengunjungi toko kita secara reguler. Ya. Nah, kemudian media itu juga punya karakteristik, saudara-saudara. Terkait dengan toko retail itu spesifik misalnya dengan promosi diskon. Anda tahu setiap Jumat, Sabtu, Minggu itu toko retail pasti menggunakan promosi diskon Jumat, Sabtu, Minggu ya. Itu sudah kelaziman kalau kita lihat saat ini. Entah apapun formatnya, supermarket, minimarket, supermarket, hampir semua sekarang menggunakan format promosi akhir pekan. Nah, format promosi akhir pekan itu karena dia ada dari sisi konten itu ada gambar-gambar produk, ada nama-nama produk dengan harga-harga dan diskon-diskonnya itu ya. Jadi produk harganya semula berapa, sekarang didiskon jadi berapa gitu ya. Nah, dia membutuhkan satu medium yang detail. Nah, karena dia membutuhkan medium yang detail, maka biasanya media cetak seperti koran, kemudian sosial media yang bisa menggambarkan grafisnya dengan jelas, itu lebih cocok dibandingkan televisi yang sifatnya at glance atau sepintas. Atau radio. Radio juga itu sifatnya at glance, sepintas. Ya, karena kalau televisi dan radio diiklankan misalnya, itu orang nggak bisa lama-lama lihat detailnya. Iklan di televisi dan radio kan nggak bisa lama-lama ya. Jadi dan kalau kita cerita produk ini dari harga segini menjadi segini, produk ini menjadi harga segini, segini. Itu seperti lewat aja kan di telinganya konsumen atau di pandangannya konsumen kalau itu radio atau televisi. Tapi kalau dia koran atau media sosial, detail dari harga dan diskon itu, serta produk-produk yang dipromosikan, bisa kita pertunjukkan melalui apa? Edisi cetak di korannya itu. Atau misalnya grafis-grafis yang kita tata sedemikian rupa sehingga mudah dilihat di media sosial. Jadi medium iklannya itu juga memiliki pengaruh. Sampai di sini ada pertanyaan dulu, saudara-saudara. Ada pertanyaan dulu sampai di sini. Ya, kemudian juga program komunikasi itu ada dari sisi vendor, ada dari sisi retailnya, ada dari sisi distributor, gitu ya. Ada dari sisi toko retailnya, ya. Kalau vendor biasanya dia long term, fokus pada produknya, bersifat nasional dan pada produk yang spesifik. Ini dari sisi produsen atau distributor. Kemudian bisa dari sisi toko retail, komunikasi pemasarannya itu. Biasanya dia jangka pendek, fokus pada kategori produk yang sedang dia jual atau dia tonjolkan. Kemudian juga dia bersifat lokal dan merupakan
assortment dari merchandise-nya itu. Jadi varian-varian produk yang sedang dia promosikan. Ya. Nah, kemudian dalam menetapkan anggaran komunikasi pemasarannya itu, saudara-saudara, kita bisa menentukan dengan rule of thumb, misalnya secara affordable. Affordable itu berarti kemampuan anggaran dari toko retail atau dari distributor atau dari pabrikannya. Berapa dia punya anggaran untuk misalnya beriklan. Bisa juga dari persentase penjualan, misalnya 2% atau 1% dari persentase penjualan itu dianggarkan untuk aktivitas komunikasi pemasaran. Bisa juga berdasarkan competitive parity. Competitive parity itu uh, dilihat dari pesaing gitu ya. Jadi pesaing itu menganggarkan atau memberikan budget untuk komunikasi pemasaran itu berapa banyak. Itu kita ikuti. Tentu saja ini punya kelemahan ya. Kalau kompetitor kita itu market leader, sementara kita cuma pemain kecil di dalam industri, ya tentu untuk mengikuti market leader kita akan payah gitu ya. Karena mereka pasti punya anggaran komunikasi pemasaran atau anggaran beriklan yang lebih besar. Dan itu bisa dihitung dengan marginal analysis dan kemudian juga dilihat apakah objektifnya dan tasnya sesuai untuk kita melakukan komunikasi pemasaran produk tersebut. Ya. Nah, ini adalah suatu contoh ya, misalnya uh, komunikasi pemasaran untuk toko furniture ya. Tujuan komunikasi pemasarannya misalnya membangun awareness gitu ya. Toko apa yang menjual produk kita gitu ya. Membangun knowledge dari konsumen ya. Pengetahuan produk PK, produk knowledge dari konsumen ya. Kemudian membangun attitude dari konsumen itu gitu ya. Jadi supaya konsumennya melakukan repeat buying dan merupakan dan membuat konsumen itu berkunjung, misalnya bersedia berkunjung ke toko kita. Nah, itu bisa kita lakukan sedemikian rupa seperti ini, saudara-saudara. Ya. Dan bisa kita evaluasi, ya. Jadi, misalnya ketika kita melakukan iklan, awareness konsumen itu sebelum dan sesudah itu seberapa, produk knowledge dari konsumen itu seberapa sebelum dan sesudah, gitu ya. Kemudian attitude konsumen itu apakah dia misalnya membuat toko atau produk kita menjadi pilihan pertama, itu bisa kita bandingkan sebelum dan sesudah kita melakukan komunikasi pemasaran. Kemudian juga tingkat kunjungan ke toko kita sebelum dan sesudah kita melakukan komunikasi pemasaran. Tapi seperti yang saya bilang tadi, kalau di head to head kan antara sales promotion khususnya yang berupa diskon dengan iklan, misalnya advertising yang paling umum dipakai untuk marketing communications, dalam jangka pendek untuk mengenerate penjualan itu memang diskon itu lebih ampuh. Dan dia dikombinasikan dengan iklan juga, kalau Anda lihat. Ya, tapi dia punya kelemahan, dia akan mendidik konsumen untuk terbiasa pada diskon, dia akan loyal pada diskon dari produk Anda, bukan pada produk Anda. Sehingga dia akan cepat switching juga kalau diskon Anda sudah nggak ada atau kompetitor menawarkan diskon yang lebih menarik. Ya, jadi masing-masing itu punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Ya. Kemudian juga kalau vendor atau pabrikan atau distributor itu melakukan promosi, kita bisa menghitung misalnya marginnya gitu ya. Kemudian juga biaya atas inventory tambahan, misalnya biaya gudangnya gitu ya. Nah, itu bisa dihitung ya. Kemudian potensi peningkatan penjualan, kemudian potensi kanibalisasi, misalnya kalau satu vendor beriklan mungkin dia akan mengkanibalisasi produk dari vendor yang lain yang kategori produknya sama, sehingga terjadi loss atau kehilangan dari switching gitu ya. Jadi konsumennya itu beralih ke produk yang lain karena promosi itu ya dalam satu kategori produk yang sama.
Ya. Kemudian juga dia apakah bisa menghasilkan penjualan tambahan dari lebih banyak konsumen yang datang. Atau konsumen datang itu cuma beli barang promosinya saja, tapi dia ternyata nggak beli barang yang lain yang bisa mensubsidi keuntungan atau profit kita. Nah, itu kita harus bisa deteksi perilakunya dan kita bisa antisipasi. Ya, misalnya kalau promotion itu ya kita batasi kuotanya, satu konsumen paling banyak satu pembelian gitu ya. Kemudian jumlah barang yang dipromosikan kita batasi gitu ya. Sehingga bukan sesuatu yang unlimited yang akan merugikan apa itu perusahaan kita kalau ternyata konsumennya hanya membeli produk promosi itu, tidak membeli produk lain yang bisa mensubsidi dari kegiatan promosi perusahaan atau toko retail kita tersebut. Ya. Ya, kemudian ini CRM-nya, ya, dan berarti apa? Dia bisa dikombinasi dengan CRM yang kemarin hari Selasa kita bicarakan, ya, bahwa sekali lagi CRM itu untuk mengenali siapa konsumen kita, mengetahui perilaku konsumen kita, dan itu membutuhkan database, dan biasanya berupa database sistem informasi berbasis komputer, computer-based information system, yang kalau kita sudah tahu perilaku konsumen kita, kita bisa mengcustom produk atau jasa, termasuk di sini adalah promosi penjualan yang paling sesuai dengan konsumen kita tersebut. Nah, kita bisa lakukan hal tersebut. Ya. Nah, kemudian dalam mengembangkan iklan untuk toko retail tersebut, ya, kita bisa mengembangkan pesannya, gitu. Jadi mulai dari membuat konten, membuat pesannya itu seperti apa, gitu ya, konten dari message-nya. Dan kalau dia dalam bentuk video, dalam bentuk film misalnya, budget itu penting ya karena makin mahal, makin bagus video atau kontennya, budgetnya biasanya makin tinggi gitu ya. Dan itu ada bisa lihat ya, iklan-iklan berbudget tinggi biasanya lebih bagus sih secara umum kualitasnya dibanding yang budgetnya atau anggarannya ala kadar. Karena misalnya dia paling sederhana ya, paling kasar kata dia misalnya bisa menyewa bintang film atau influencers yang terkenal dibandingkan kalau budgetnya cuma sedikit. Kemudian juga memilih media. Nah, kalau kita memilih media, ini sekarang muncul kategori new media. New media itu adalah uh, pelengkap atau pembaru dari tradisional media. Kalau tradisional media kita kenal sebagai misalnya radio, televisi, dan koran. New media itu sosial media, terutama ya Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, ya media online itu new media. Nah, new media ini juga mulai berkembang. Terbukti dari riset Nielsen yang terakhir yang saya baca tentang kategori iklan dan media, itu digital media itu porsi iklannya di Indonesia sudah mencapai 20% dari total nilai uang, value uangnya, value of money 20%. Tapi ternyata televisi itu masih besar, 70%. Gitu. Tapi dia menurun loh. Televisi itu sebelumnya budget kue iklannya secara nasional di Indonesia itu 80%-an beberapa waktu yang lalu. Sekarang udah turun menjadi sekitar 70%. Kemudian sisanya 10% itu ya adalah pada media cetak, kemudian media cetak itu macam-macam ya, ada koran dan majalah, tabloid, tapi terutama sebagian besar tentu saja adalah koran, kemudian juga ada radio, itu kurang dari 10%. Ya, tapi yang dari 10% itu yang paling gede tetap media cetak, yang koran gitu ya. Koran itu masih sekitar 9 triliun, kalau nggak salah porsinya itu sekitar 8%-an. 2% itu media-media yang lain termasuk radio. Nah, itu Anda bisa lihat porsinya di situ. Oke, ini mau habis, saya berhenti dulu aja ya, daripada saya ngomong nanti habis. Nanti silakan join.